Kita lagi mancing ke hutan, mancing ke sungai Pak Ustadz, sungainya dalam hutan. Pas lagi mancing, sholat, selesai mancing sholat, Allahu Akbar. Rupanya di depan kita ini ada sumur tua, dalam, nggak tahu, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba ada orang, mohon maaf, tunanetra, nggak bisa ngelihat. Tiba-tiba ada orang mau nyemplung masuk ke dalam. Apakah kita biarkan aja mati nunggu salam atau kita selamatkan? Ada orang jalan, kita baru 1 rakaat, nunggu 3 rakaat, matilah dia di dalam. Maka menurut fikih boleh kita berjalan, tidak penting lebih dari 3 langkah. Jalan kita tarik tangannya, kita luruskan ke depan, tapi nggak boleh ngomong. Kalau ngomong batal. Nggak boleh kita tarik tangan, nggak boleh kita datang tanya agama kau apa guys. Nggak boleh. Kita tak tahu dia entah Islam tak tidak, tapi yang penting kita selamatkan dia. Setelah dia selamat kita lanjutkan sholat. Setelah salam barulah kita boleh ngomong. Kita tanya, kau tadi kenapa situ? Aku nggak tahu jalan. Kau datang dari mana? Aku nggak tahu, tadi mau jalan tiba-tiba sampai kemari. Kita kalau menolong orang tidak tanya agamanya. Terjadi kebakaran, na'udzubillah, berkobar api besar, ada orang di dalam, tolong, tolong. Apakah kita masuk nanya, apa agama kau? Islam. Ayo, aku tak Islam, amatilah kau. Islam mengajarkan kita menolong orang. Begitu kita diajarkan oleh Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da ayyuhal mab'usu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khairada. Enaknya solawat kalau rame-rame, walaupun gak hafal, gak ketahuan. Itu namanya solawat lip sync. Ada orang Malinau ngasih saya parfum minyak kayu gaharu, tapi dia tidak Islam. Bolehkah saya terima Pak Ustadz? Hebat ya, di Malinau Ustadz semua. Boleh kata dia menerima hadiah. Mana dalilnya? Kalau sekarang ada orang nanya mana dalilnya, yang udah bilang boleh tadi suaranya lebih kuat. Jangan tanya-tanya dalilnya. Gitu caranya kalau kita nggak tahu. Biar supaya orang takut. Kalau kita nggak tahu, kuatkan suara. Mana dalilnya boleh menerima hadiah dari orang tidak Islam? Nabi ngirim surat, berkirim surat ke kota Alexandria. Apa nama kotanya? Alexandria. Kota Alexandria ini didirikan oleh Alexander the Great. Nama raja di Alexandria ini namanya Jirjis. Panggilannya Mukaukis. Agamanya Kristen Ortodok Koptik. Dikirimlah surat Nabi. Yang bawa surat Nabi namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Tolong nama-nama ini diingat. Ini nanti masuk soal CPNS. Kotanya namanya Alexandria, didirikan oleh Alexander the Great. Nama rajanya Jirjis, panggilan gelarnya Mukaukis. Yang bawa surat Nabi itu namanya Hatib bin Abi Balta'ah.
sampai surat Nabi dibawa dari kota Madinah menyeberang Laut Merah, pantai Alexandria, Laut Merah. Laut Merah itu warnanya biru, enggak merah. Banyak jamaah haji, jamaah umroh pas saya bawa, katanya merah Pak Ustadz, kok biru? Dulu pernah merah sekali aja. Waktu Nabi Musa dikejar Fir'aun, Fir'aun terkejut ngelengok, kok merah? Takut dia merah. Habis itu setelah Nabi Musa selamat, berubah lagi jadi biru. Maka disebut dengan Red Sea, red merah, sea laut, red sea laut merah. Jelas? Dibacanya surat Nabi. Salamun ala manittaba'al huda. Keselamatan bagi orang yang ikut hidayah Islam. Menetes air mata Mukaukis, Raja Alexandria, membaca surat Nabi. Diciumnya surat Nabi Muhammad, dikasihnya parfum minyak wangi, dimasukkannya ke kotak kayu. Setelah itu dikirimnya hadiah untuk Nabi Muhammad. Pertama dikirimnya birol. Birol kendaraan lebih besar dari keledai, lebih kecil dari kuda. Diterima Nabi. Kedua dikirimnya namanya asal banha, madu. Dikirimnya 1 botol, diminum Nabi, habis. Dikirimnya kain, karena Mesir waktu itu produsen tekstil, kain putih dipakai Nabi. Dikirimnya perempuan 2 orang, satu namanya Maria, yang satu lagi namanya Sirin. Ada anak muda nggak nikah, namanya Hasan bin Thabit. Dikasih Sirin ke Hasan, menikah Sirin dengan Hasan. Sedangkan Maria, dari Maria itulah Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Pertanyaannya, apakah Nabi menerima hadiah dari Raja Alexandria? Nabi menerimanya. Di mana kami bisa lihat cerita ini Pak Ustadz? Baca kitab sirah sejarah Nabi, sirah Ibnu Ishaq, sirah Ibnu Hisham, sirah Ibnu Katsir, sirah sejarah modern, bercerita tentang hubungan Nabi dengan raja-raja yang tidak Islam. Berkirim surat, kirim WA, isi. Mana ada zaman Nabi WA Pak Ustadz? Zaman dulu surat. Nabi tidak bisa baca tulis. Yang nulis siapa? Sekretaris Nabi, namanya Zaid bin Thabit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kalau umat Islam ini membaca sejarah, dan orang tak Islam kalau dia membaca sejarah. Tapi masalahnya sekarang orang tidak mau membaca. Kamu membaca? Saya membaca, satu hari ini baca terus Pak Ustaz. Baca apa? Update status. Update lah status yang isinya ilmu. Silakan ceritakan tentang sejarah Nabi Muhammad SAW. Ini banyak anak-anak muda yang hadir ini, potong ceramah Abdul Somad ini, potong. Ini sudah yang keberapa tadi? 10. Bisa jadi 10 video pendek, upload ke Instagram, upload ke FB, upload ke Twitter, upload ke channel YouTube, upload ke TikTok. Namanya apa? TikTok syariah. Supaya dia bernilai dakwah. Ini anak-anak muda sekarang isi FB-nya, update-nya nggak ada isinya dakwah sama sekali. Pagi-pagi ngantuk kali pagi. Siang-siang bawaannya lesu dan letoy. Sore-sore bawaannya lemah. Untung kawannya baik-baik. Coba kalau kawannya saya, mati aja kau dari tadi. Dah habis waktu 45 menit. Dimulai tadi jam 9 kurang 15, sekarang jam 9.30. Habis waktu 45 menit membahas toleransi ekstern dengan luar Islam. Sekarang kita masuk pembahasan yang kedua, toleransi intern dengan sesama kita Islam. Ini banyak orang sama-sama Islam, Allahnya sama apa tak sama? Sama. Nabinya sama apa tak sama? Sama. Kiblatnya sama apa tak sama? Sama. Masjidnya sama, imamnya sama,
tapi hatinya pecah. Kalau masuk masjid yang pertama ditengok di mana musuh saya. Oh, dia di sana, saya ke sana. Oh, dia di sana, saya ke sana. Ini namanya jamaah Tom and Jerry. Yang satu Muhammadiyah, bacaan iftitahnya Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'atta bainal masyriqi wal maghrib. Yang satu NU, iftitahnya Allahu akbar kabiro walhamdulillahi kasiro. Padahal dua-duanya hadisnya sahih. Yang Allahumma ba'id sahih, yang Allahu akbar kabiro pun sahih. Tapi karena orangnya jahil, nggak belajar, fanatisme buta, masing-masing menganggarkan iftitahnya. Yang Allahumma ba'id, dia tahu di sebelahnya Allahu akbar kabiro, Allahumma ba'id. Yang Allahu akbar kabiro, dia tahu yang sebelah Allahumma ba'id, Allahu akbar kabiro. Yang tengah ini preman baru tobat, baru sholat yang pertama sholatnya. Bingunglah dia. Perang antara Rusia dengan Zelensky dengan Putin, antara Allahumma ba'id dengan Allah akbar kabiro. Lama-lama dia mikir, sebelum aku tobat, aku mabuk, aku sakau, aku main gaple, aman-aman aja di luar. Ini begitu masuk masjid kelahi, kalau gini bagus aku nggak tobat. Nggak jadi dia tobat gara-gara orang kelahi dalam masjid. Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Nahdlatul Wathon, Al-Jamiyatul Wasliyah, Persatuan Islam, Al-Irsyad, itu semua adalah organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang dakwah, pendidikan, kesehatan untuk menjaga persatuan umat. Bahwa ada perbedaan-perbedaan sedikit dalam bidang fikih itu biasa. Perbedaannya bukan antara NU, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Matla'ul Anwar, tapi itu perbedaan cara mengambil dalil-dalil dan hadis-hadisnya. Makanya yang menyelesaikan ini adalah pondok pesantren. Alhamdulillah, di Malinau ada pondok pesantren Guru Tua. Saya sudah sampai ke Palu. Palu bukan Martil, Palu Sulawesi Tengah. Saya ziarah berkunjung ke Sayyidi Al-Habib Sagaf, cucu dari Guru Tua Sis Al-Jufri. Di sana saya bersilaturahim sowan. Beliau meninggal beberapa bulan yang lalu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu anhu. Untuk wilayah timur tengah Indonesia sampai ke Tidore Ternate, sampai ke Papua Barat, seolah-olah mereka sudah membagi-bagi kaplingan. Bagian di Sumatera Utara, Sumatera Barat, Al-Jamiyatul Wasliyah. Aceh, Sumatera Barat, Persatuan Tarbiyah Islamiyah Perti. Wilayah timur itu Al-Khairat. Alhamdulillah ada pondok pesantren Al-Khairat, belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar akidah. Paling tidak 3 mesti dikuasai. Pertama akidah, kedua fikih, ketiga akhlak. Insya Allah dia berpegang dengan Ahlus Sunnah wal